Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Kita beribadah sebelum kita melakukan seluruh kegiatan proses belajar di hari ini. Kita nyanyikan satu pujian, Ada Satu Sobatku. Bapa dalam surga, terima kasih bahwa Engkau adalah sobat kami yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang selalu mengasihi kami. Berkati kami Tuhan, untuk kami boleh lagi Tuhan di dalam kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Melalui ibadah pagi hari ini, biarlah Tuhan Engkau boleh melawat kami, agar kami boleh sungguh-sungguh mengarahkan hati dan pikiran kami, untuk kami boleh memuji, memuliakan Tuhan melalui ibadah yang Tuhan anugerahkan bagi kami pagi hari ini. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik anak ibu, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan memuji Tuhan kembali dengan satu pujian, Hatiku Percaya. Saat ku tak mengerti rencanamu,
tundukkan kepala, kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih karena Engkaulah yang terus menolong kami agar kami boleh percaya kepada Engkau. Engkau adalah Allah pemilik hidup kami, Allah yang terus memberikan kami kemampuan untuk kami dapat memahami akan keberadaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, bahkan melalui situasi yang kami jalani. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau boleh menyertai kami. Karena itu Tuhan Yesus, biarlah Engkau boleh pimpin lagi kami untuk kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus berkati kami agar kami mampu Tuhan melakukan kebenaran firman-Mu melalui kehidupan yang Tuhan percayakan untuk kami jalani di sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik anak ibu, kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-110. Demikian firman Tuhan, anak-anak boleh membukanya. Penobatan Raja Imam, Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu bangsamu merelakan diri untuk maju dengan beriaskan kekudusan. Dari kandungan fajar, tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tuhan ada di sebelah kananmu. Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Dan di sungai di tepi jalan ia minum. Oleh sebab itu ia mengangkat kepala. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema yang kita renungkan dari santapan harian adalah menanti dengan setia. Firman Tuhan pagi ini merupakan janji Allah tentang kedatangan Mesias Sang Juru Selamat, yaitu Yesus yang akan memerintah sebagai Raja Agung, sebagai Allah yang Maha Kuasa. Untuk siapa? Yaitu untuk umat pilihannya sendiri. Siapa? Yaitu orang-orang percaya, orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah, anak ibu, janji itu telah digenapi oleh Allah melalui Yesus Kristus yang datang ke dunia dan telah memberikan hidupnya sebagai korban bagi keselamatan orang-orang berdosa. Kita bersyukur bahwa Allah yang berjanji untuk mendatangkan damai sejahtera bagi manusia telah digenapi melalui Yesus Kristus. Kedatangan Yesus Kristus ke dunia adalah sebagai bukti Allah mengasihi kita orang-orang berdosa. Apa yang bisa kita pelajari melalui firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini? Anak ibu, kita tahu bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang setia. Di dalam setiap janjinya, Dia bukanlah Allah yang suka mengingkari atau penuh dengan segala kebohongan. Kita tahu bahwa Allah menjanjikan kedatangan Yesus Kristus itu beribu-ribu tahun sebelumnya. Sampai akhirnya digenapilah kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia dengan satu tujuan, yaitu untuk menyelamatkan manusia. Dan janji itu sudah digenapi. Kita percaya bahwa kedatangan Yesus Kristus adalah sebagai bentuk bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada kita melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Anak ibu, kita bersyukur bahwa di tengah-tengah kita menjalani kehidupan yang saat ini masih Tuhan percayakan kepada kita. Ada satu kesempatan bagi kita untuk kita boleh hidup dan melihat segala apapun yang menjadi rancangan Tuhan di dalam perjalanan hidup yang kita jalani. Namun kita tahu bahwa kehidupan yang kita jalani semuanya itu penuh dengan liku-liku, baik ada suka maupun duka. Tetapi di dalam setiap warna yang mewarnai seluruh perjalanan hidup kita,
Kita mempercayai bahwa Allah adalah Allah yang tidak pernah lupa, Allah yang tidak pernah mengingkari akan segala janjinya bagi kita. Kalau kedatangan Yesus saja sudah digenapi dan pengorbanan Yesus sudah menjadi bagian bagi kita untuk kita menerima pengampunan dan keselamatan atas dosa-dosa kita, apalagi melalui kehidupan yang saat ini sedang kita jalani. Apa yang mau kita pelajari anak ibu? Mempelajari bahwa dengan satu pemahaman, Allah yang kita percaya adalah Allah yang setia. Allah yang kita percaya adalah Allah yang setia. Dia tidak mungkin meninggalkan akan kehidupan yang saat ini masih kita jalani di dunia ini. Kita tahu bahwa saat ini kita sedang menghadapi satu masalah, yaitu pergumulan besar di tengah-tengah dunia, bahkan secara khusus bagi bangsa Indonesia, di mana melalui wabah COVID-19 ini kita semua sangat-sangat terbatas di dalam melakukan setiap aktivitas yang semestinya pernah kita jalani. Tetapi kita bersyukur melalui hal-hal ini kita juga tetap diingatkan oleh Tuhan bagaimana kita tetap terus mengandalkan Tuhan, kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa ada cara Tuhan yang terbaik yang akan Tuhan berikan bagi kita untuk kita menantikan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita melalui kejadian yang saat ini kita alami. Kita percaya bahwa tantangan demi tantangan, pergumulan demi pergumulan Tuhan izinkan terjadi bagi hidup kita, baik secara pribadi, keluarga, bahkan secara menyeluruh. Kita tahu bahwa semuanya itu mendatangkan suatu hal yang baik bagi kita. Untuk apa? Untuk kita semakin mengandalkan Tuhan, untuk kita semakin percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah pemilik hidup kita. Tuhanlah yang sudah menyelamatkan hidup kita, dan Tuhanlah yang sudah memberikan kita kesempatan untuk menikmati kembali akan rancangan Tuhan, rencana Tuhan melalui perjalanan hidup yang Tuhan percayakan. Karena itu anak ibu, mari kita terus percaya mengandalkan Tuhan. Apapun yang saat ini menjadi masalah-masalah yang kamu hadapi, kesulitan kamu untuk bersosialisasi, berelasi dengan sesamamu, dengan teman-temanmu, mari jadikan kesempatan saat ini untuk kami terus berdoa kepada Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Bahkan di dalam keterbatasan kita untuk tidak bisa beraktivitas di luar rumah, mari kita tetap percaya bahwa apapun yang saat ini sudah Tuhan buat bagi kita, semuanya itu adalah yang terbaik bagi kita. Mari kita terus bersyukur, menantikan apa yang Tuhan rancangkan bagi kita melalui segala situasi yang kita hadapi saat ini, karena kita percaya bahwa hidup kita adalah milik Tuhan, dan Tuhan merancangkan segala yang baik yang mendatangkan damai sejahtera bagi hidup kita semua. Baik anak ibu, demikian firman Tuhan yang boleh kita renungkan pagi hari ini. Kita bersyukur untuk firman Tuhan, dan mari kita menjalani hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pertolongan-Mu bagi kami ya Bapa. Pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan agar kami dapat menjalani hidup kami sepanjang hari ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami tahu Tuhan ada banyak tantangan bagi kami di dalam menjalani akan seluruh kegiatan kami tiap-tiap harinya. Tetapi Tuhan, biarlah Engkau tolong kami agar kami terus mengarahkan hati dan pikiran kami untuk fokus kepada kebenaran Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan menganugerahkan kami kemampuan untuk melakukan apa yang baik, yang benar, yang Tuhan ajarkan kepada kami. Karena kami yakin Tuhan, hidup kami adalah hidup yang dikasihi oleh Tuhan, hidup yang beranugerah, menerima keselamatan dan pengampunan daripada Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan kami Tuhan untuk kami boleh menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami saat ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh keberadaan kami, keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus tolong mereka untuk mereka juga boleh menikmati kebaikan Tuhan di hari ini dengan sungguh-sungguh hidup mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, Tuhan Yesus yang menolong dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Terima kasih anak ibu, selamat pagi, salam sehat, tetap semangat bagi kita semua. Shalom.